Hari ini kita punya fakta unik di dunia. Unik. Apaan tuh? Yuk kita ceritain. Kasus unik kali ini guys berasal dari India. Ada perempuan yang bernama Shreya Sidana Bowder yang mengalami kecelakaan. Dan kecelakaan ini mengharuskan dia buat amputasi tangannya dari siku sampai ke ujung tangannya guys. Nah, karena kejadian kayak gitu, dia tuh harus menjalankan transplantasi tangan. Nah, uniknya ini, transplantasi tangannya ini dari donornya itu dari pria. Nah, dan udah gitu prianya ini warnanya berbeda sama dia gitu. Warna apanya nih? Warna kulitnya. Usut punya usut, katanya pendonornya ini itu meninggal karena kecelakaan sepeda dan umurnya berusia 21 tahun. Lalu setelah mendapatkan donor yang cocok, si Shreya ini harus menjalankan operasi dan operasinya itu berjalan selama 13 jam guys. Dan katanya dokter yang menangani operasinya ini tuh ada sekitar 20 ahli bedah dan 16 ahli anestesi. Lalu setelah dia udah operasi itu, dia tetap harus kontrol ke dokternya buat lakuin terapi selama 1,5 tahun biar tangannya itu bisa beradaptasi gitu sama si tubuhnya Shreya ini. Itu tangannya kelihatan banget gak sih kecangkok gitu? Oh, awalnya sih kelihatan banget ya. Kelihatan banget tangannya tuh yang disambung itu gede dan kulitnya beda kan. Udah gitu yang tangan dia itu di atas kecil, udah gitu warnanya beda. Jadi si Shreya ini ngomongnya itu di dalam sebuah video yang diupload di Facebook yang bernama Mohan Foundation. Jadi Mohan Foundation ini adalah sebuah organisasi yang mendukung penelitian pencakokan itu di India. Jadi kayak dilakukan secara sukarela oleh organisasi ini gitu. Dan kita tahu ya kalau tangan cowok itu kan biasanya beda sama tangan cewek kan, size-nya itu loh, ukurannya pasti beda kan. Tangan kita aja beda-beda gitu kan walaupun cewek. Iya. Terus uniknya guys, jadi setelah dicangkok, setelah dipasang tangan si pendonor ini, lengan cowok pria ini, tangannya yang si pria ini kan lebih gelap warnanya ya, terus bisa menyesuaikan ke tangan si Shreya ini. Jadi warna yang lebih gelap ini berubah menjadi lebih cerah mengikuti warna kulit si Shreya. Unik banget ya. Nah ini kalau dari segi medis itu emang dokternya juga bilang ini suatu hal yang unik gitu, langka, karena baru pertama kali juga sih memang ngadain transplant dari seorang cowok ke cewek gitu, tangan ya khususnya. Nah itu emang ada ilmu medis yang ya kayak saraf-saraf dan yang lainnya itu bisa menyesuaikan lama kelamaan. Nah itu kayak ada ilmunya tersendiri tuh gitu. Jadi kalau secara medis memang ini aman dilakukan, tapi gue pengen penasaran juga nih, emang ini tuh diperbolehkan secara medis? Tapi kalau misalnya kita bandingin ini, pertanyaan ini sama operasi plastik misalnya gitu, emang boleh ya dilakuin? Kan gini guys, kayak kan tangan ini itu tuh dia kan tadinya memang ada kan, tapi kan akan kecelakaan jadi nggak ada. Terus kalau misalnya dia gituin tangannya lagi, maksudnya nambahin tangan, itu kan sama aja dia kayak menambahkan sesuatu dari yang tadinya ada jadi nggak ada terus ada lagi gitu. Itu kan sama nggak sih kayak operasi plastik? Misalnya operasi plastik, misalnya gue jelek, ya gue cakep sih, tapi gue jelek terus gue pengen mata gue lebih lentik lagi misalnya, terus alis gue lebih naik ke atas kayak naga misalnya gitu kan. Ya kayak gitu-gitu itu bukannya sama gitu pandangannya? Bener gak sih? Menurut lo kan gimana? Bisa jadi juga sih benar kayak gitu. Terus pernah kepikiran gak sih guys kalau mereka yang mohon maaf dalam tanda kutip dia udah cacat dari lahir? Nah itu gimana tuh? Boleh juga apa enggak? Tapi kan emang kenapa gitu loh kan, dia punya duit buat operasi menurut gua, dan dia punya hak gitu loh, dan mereka tuh ada persetujuan, maksudnya udah setuju gitu kalau mau nambahin atau mau kurangin gitu. Kalau ngomong gitu berarti semua orang
maksudnya terserah gue juga dong, kayak sekarang misalnya tangan gue kegedean terus gue pengen ganti tangan gue lebih kecil, gue ganti terserah gue dong. Iya, suka-suka lu punya duit kan, ya udah ke rumah sakit silakan. Nah masalahnya harusnya cara berpikirnya nggak kayak gitu. Tapi gue juga nggak ngerti gimana cara jelasinnya supaya apa sih pertanyaan ini tuh bisa dijelasin dengan baik gitu. Menjawab ini tuh gimana? Tunggu deh, kenapa nggak kita tanya aja sih sama yang lebih paham dari sisi pandang Kristenan ya, biar kita nggak salah nggak sih? Iya benar. Gue setuju sih kenapa bahasnya lewat Kristenan. Soalnya kalau medis ya udah pasti memperbolehkan gitu, karena kan aman juga bagi mereka. Terus kenapa nggak psikolog dan lain-lain? Menurut gue diskusi yang akan lebih menarik itu lewat Kristenan gitu. Entah itu nanti mau bahas pertanyaan tentang dosa apa enggak, ya nggak sih? Iya betul. Ya kan nggak pernah pikiran kan lu orang ini operasi plastik itu dosa apa enggak? Iya. Tapi gue bingung mau nanya siapa ya? Dosen lu aja ngapain jauh-jauh, Cis? Lu kan lagi sekolah, ya kan? Betul banget gak sih? Oh iya. Walaupun kita nggak bisa ketemu, ya kita Zoom. Iya benar Zoom. Kayak gitu kan? Zoom. Ya udah coba terus. Nah guys, sebelum kita masuk ke dalam diskusinya, gue pengen kenalin nih setiap narasumber yang ikut di dalam diskusi kita. Yang pertama ada Pak Christian Sulistyo. Dia ini adalah dosen dari Seminari Alkitab Asia Tenggara yang mengajar filsafat umum dan juga etika Kristen. Dia ini lulusan STH, MDiv, MTH dari SAAT dan juga TXD dari Trinity Theological College di Singapura. Dia juga nggak mau sendirian nih guys, dia juga ngajak mahasiswanya untuk ikut di dalam diskusi ini. Lalu narasumber yang kedua ada Ko Wendy Lin. Nah dia ini lulusan S1 BINUS bidang IT dan S2 lulusan BINUS juga bagian multimedia, dan sekarang ini dia lagi menjalankan studi Magister Teologi di Seminari Alkitab Asia Tenggara guys. Narasumber ketiga ada Ci Rutsita Gabriel. Dia ini lulusan S1 Biotek Atmajaya dan saat ini dia lagi menjalankan studi Magister Teologi di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Jadi seperti yang teman-teman udah baca, jadi kasusnya ini tentang perempuan satu-satunya yang berhasil operasi transplant tangan, jadi dari atasnya sampai ke bawah, tapi itu dari cowok. Dan hebatnya lewat perkembangan itu tangannya ini bisa beradaptasi dengan kondisi wanita itu. Berangsur dari kulitnya bisa jadi putih, bisa jadi hitam. Terus tadinya tangannya besar, dengan tangan cowok itu bisa jadi kecil. Dan itu satu fenomena banget dan lumayan jadi viral gitu di tahun 2017. Kita mau bahas ini, mau angkat. Jadi kemarin tuh diskusi banyak banget. Emang banyak pertanyaan yang muncul dan kita pengen tahu juga sudut pandang dari teman-teman sekalian nih, narasumber yang kita undang secara khusus, mahasiswa dari salah satu sekolah teologi di Malang. Kita sebut gak nih? Saat. Ada Ko Wendy Lin dan juga si Gaby, Cipucita Gabriel, dan yang terhormat juga dosen saya Pak Christian Sulistyo. Terima kasih untuk waktunya Bapak dan teman-teman. Mesti dikenalin backgroundnya. Wendy lulusan dari mana? Lulus dari SAAT. Gaby lulusan dari mana? Lulus dari SAAT. Belum lulus Pak. Iya, cuma kan dulu udah pernah lulus dia satu kali. Saya nggak tahu tuh informasi itu tuh. Kenalin diri aja dah. Lulus dari Atmajaya satu kali. Wendy lulus dari mana ya Wendy? S1-nya IT BINUS Pak, S2-nya MM BINUS. Iya tuh. Mantap. S1-nya dari BINUS. Kalau Gaby Atmajaya kan ya? Iya Pak, S1-nya Biotek Atma. Mantap. Jadi makanya narasumbernya sangat mantap. Mantap.
langsung pengen ditanya nih, kalian berdua nih, Koko dan Cici. Salman mau nanya apa, Man? Kan berdasarkan kasus yang tadi udah Kristi jelaskan ya, sebenarnya melakukan operasi kayak gitu boleh nggak sih? Kan secara kalau kita melakukan operasi kayak gitu kan secara nggak langsung kan kita istilahnya nggak menerima kejadian yang menimpa kita gitu loh. Menurut narasumber boleh nggak? Kalau menurut gue ya, ini kan kita bahas soal ini ya, boleh apa enggak ya kalau dari kasus tadi ya. Nah ini menarik nih kalau dari beberapa tulisan yang aku baca, memang sebenarnya kita perlu membedakan dulu antara yang namanya, ini kebetulan memang di bagian tesis yang kemarin aku tulis ada sih bahas tentang kita harus membedakan apa itu terapi dan apa itu enhancement. Jadi ini sebenarnya ini dua hal yang berbeda. Nah ini juga sebenarnya yang dulu pernah gue baca juga berkaitan dengan teknologi yang dulunya sebenarnya digunakan untuk terapi, contohnya untuk kesehatan. Nah sekarang digunakan untuk enhancement. Enhancement itu sebenarnya gini, yang menjadi pembeda adalah gini, enhancement itu adalah peningkatan manusia melebihi kapasitas yang normal atau umumnya ada pada manusia. Nah itu enhancement. Jadi kalau kita bahas human enhancement itu adalah lebih daripada kemampuan normal kita. Contoh, kalau terapi itu berbicara tentang seorang manusia yang mungkin tangannya putus atau mungkin kakinya putus terus ditambah dengan tangan atau kaki baru, itu kita berbicara tentang terapi. Tapi kalau kita berbicara tentang manusia yang sebenarnya sudah utuh tanpa ada yang kurang, tapi ditambah dengan ekor atau ditambah dengan jari yang keenam atau mungkin ditambah telinga ketiga, nah itu kita berbicara tentang human enhancement, peningkatan manusia. Gitu. Jadi kalau dalam kategori wanita yang tadi yang kemarin juga gue baca sekilas, tampaknya ya, ini tampaknya nanti boleh correct me if I'm wrong ya, tampaknya ini sebenarnya masuk, menurut aku ini masuk dalam kategori terapi guys. Jadi karena ini masih masuk dalam kategori terapi karena dia memang mengalami satu kecelakaan sehingga dia butuh untuk dalam tanda petik ya dikembalikan normal, maka dia menambahkan tangan tambahan itu. Meskipun seru juga ya ternyata pas dibaca efeknya, baru tahu nih tubuh biologis bisa bikin itu tangan malah jadi tangan ini ya makin putih ya, keren juga sih gitu. Nah kalau argumen ketika berbicara bukankah penambahan ini secara tidak langsung tidak menerima kejadian yang menimpa kita, kalau itu mungkin bisa dijawab kali nanti, coba Gaby bisa nambahin ya atau Pak Christian ya. Iya, thank you. Ya, kalau dari gue setuju sih secara bedanya terapi sama enhancement tadi kan udah denger ya, itu bener banget. Dan menurut gue juga yang operasi ini juga dengan tujuan terapi. Itu sama kayak operasi-operasi lainnya. Misalnya kalau misalnya kita ada sakit apa, naturalnya kita kalau kita sakit, kita akan mengusahakan untuk kesembuhan kan. Nah menurut gue ini masuk part itu juga kayak gitu. Nah untuk dari sisi lain yang gue lihat juga kenapa ini oke-oke aja, karena ini nggak tahu ya sejauh yang dibaca dari berita-berita yang di-share itu tidak bermasalah secara legalitas medisnya gitu. Jadi kalau misalnya dalam medis itu kalau operasi kayak gini kan pasti melibatkan persetujuan antara pendonor dan donor dan dari ahli medisnya kan. Jadi pasti dipastikan ini tuh tidak berbahaya gitu. Ataupun kalau misalnya ada dampak-dampak jangka panjangnya udah dikomunikasikan. Nah itu mungkin yang nggak muncul juga mungkin di beritanya, tapi harusnya sih itu udah sesuai dengan prosedur medis yang ada, menurut gue sih gitu. Jadi it's okay dengan ini. Nah kalau misalnya nggak tahu ya, kalau misalnya udah masuk motifnya apa kayak gitu, itu memang tidak tercantum si wanita ini motifnya apa. Tapi kalau menurut gue secara logis aja ya, kalau kita kecelakaan, kita sakit, kita akan mengusahakan kesembuhan. Ci, iya mau nanya dong, berarti menurut kalian pandangan dari kasus ini itu nggak sama ya sama pandangan operasi plastik? Saya masih belum bisa terima, maksudnya kayak pandangannya ini kan satu sisi oke lah terapi,